Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa saya langsung berikan ke tutornya. Kepada Salwa dipersilahkan. Oke, makasih Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam. Pagi. Di sini bentar, mungkin nggak ya? Udah mungkin deh. Nah, biar kelihatan. Sebenarnya kenalin dulu, namaku Salwa Rizkina Putri dari kelas 3 SD 1. Di sini mungkin bukan tutor ya, tapi kayak lebih ke teman belajar gitu. Jadi di sini mungkin aku yang pegang alurnya aja. Ya, terus di sini kita bakal belajar non-par ya. Di sini aku sama ditemenin temanku, sepertinya si Tadian Mareta, tapi belum join ya kitanya. Untuk materinya aku di sini bakal bahas uji korelasi, ada 5 itu, terus ntar sisanya gitu. Jadi selama KSM ini berjalan, kalau misalnya ada interupsi atau ada yang mau ditambahin dari teman-teman, silakan langsung aja gitu ya, langsung on cam gitu. Ini aku mulai share screen aja kali ya. Bisa kan ya? Oh, nggak tahu benar belum dicoba. Oh ya, bisa. Oke. Ya, udah kelihatan kan ya? Di sini aku pakai PPT ya. Jadi kita bakal belajar uji korelasi ya. Di sini aku ambil materinya dari buku Sydney Fizel. Jadi kalau teman-teman ada tambahan dari sumber lain, silakan disampaikan aja gitu ya. Kita di sini belajar bareng gitu. Oke, aku langsung mulai aja ya. Di sini uji korelasi. Sebenarnya di uji korelasi ini kita tuh mau ngapain gitu. Jadi uji korelasi itu digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi, hubungan, atau kesesuaian dari dua variabel atau lebih. Jadi ntar ada uji korelasi yang untuk dua variabel atau ada uji korelasi yang untuk lebih dari dua variabel. Nah, kapan sih kita tuh pakai uji korelasi khususnya untuk yang non parametrik ini? Jadi kita tuh pakai uji korelasi yang untuk non parametrik ini itu ketika kita tuh mau melihat hubungan atau korelasi dari dua variabel atau lebih, tapi datanya tuh tidak berdistribusi normal. Jadi di sini yang perlu di-highlight itu datanya tidak berdistribusi normal. Karena kalau misalnya datanya berdistribusi normal, itu kita bisa pakai uji korelasi yang biasa ya, yang Pearson itu. Nah, terus di materi non-par kita ini ada 5 macam uji korelasi yang dibahas ya. Yang pertama uji korelasi kontingensi, yang kedua uji korelasi Spearman, yang ketiga uji korelasi Kendall-Tau, keempat uji korelasi Kendall parsial, yang kelima uji korelasi Kendall-Witt. Ntar kita bahas perbedaannya, terus kita ulik satu-satu ya. Oke, di sini aku coba petakan gitu ya masing-masing, karena kita tuh kalau ngerjain soal non-par kan pertama setelah baca soalnya kita harus tentuin dulu ini tuh kita bakal pakai uji yang mana gitu. Nah di sini aku coba petain untuk masing-masing uji gitu, bedanya kita pakai kapan gitu ya. Yang pertama untuk uji korelasi kontingensi itu dipakai untuk dua variabel independen yang saling bebas ya, dua variabel independen saling bebas. Independen tuh paling bebas gitu. Jadi untuk uji korelasi kontingensi ini untuk dua variabel aja. Terus kalau uji korelasi Spearman ini juga untuk dua variabel. Terus Kendall-Tau ini juga untuk dua variabel. Nah, kalau Kendall parsial ini untuk tiga variabel dengan asumsi satu variabel konstan. Jadi
nanti di uji korelasi Kendall parsial ini kita bakal pakai 3 variabel, tapi diasumsikannya tuh satu variabel tuh konstan. Jadi kita mencari korelasi antar 2 variabel, di mana satu variabelnya tuh diparsialkan gitu, dianggap konstan. Nah, untuk kalau Kendall W itu untuk K variabel. Jadi ini untuk variabel gitu. Nah, untuk skala datanya, untuk uji kontingensi itu dia skala datanya skala nominal ya. Terus untuk yang sisanya skala ordinal. Jadi kalau datanya berskala nominal, dia otomatis pakai kontingensi. Nah, kalau ordinal itu sisanya. Tinggal kita lihat aja variabelnya ada berapa gitu. Nah, untuk Spearman sama Kendall-Tau ini, kalau aku baca di buku Sidney Siegel, itu dia peruntukannya sama gitu. Masih nggak tahu juga sih itu bedanya kapan. Maksudnya kapan pakai Spearman, kapan pakai Kendall-Tau. Nah, yang Kendall partial sama Kendall-Tau udah kelihatan jelas banget ya bedanya. Terus untuk prosedurnya secara umum ini ya. Yang pertama kita tentuin dulu hipotesisnya, yang kedua tingkat signifikansi, yang ketiga statistik uji, yang keempat keputusan. Nah, kalau hipotesis itu yang pertama mungkin mirip-mirip ya, karena semuanya ini uji korelasi gitu. Jadi yang hipotesis nolnya tidak ada korelasi, hipotesis satunya ada korelasi gitu. Terus untuk tingkat signifikansi ini tergantung soal ya, kayak biasanya tuh yang ada di tabelnya gitu. Terus untuk statistik ujinya, untuk masing-masing uji tuh beda-beda gitu kan. Terus untuk keputusannya bisa lihat p-value atau nilai statistik ujinya. Berbeda-beda tergantung sama ujinya juga. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, yang kayak tadi ya, H0-nya tuh secara umum tidak ada korelasi. Nah, sedangkan H1-nya tuh ada korelasi gitu. Nah, ini kalau aku baca-baca itu untuk uji korelasi kontingensi sama Spearman itu biasanya kata-katanya kayak gini. Tidak ada korelasi atau hubungan antara variabel pertama dan variabel kedua gitu. Terus salah satunya terdapat hubungan. Ya bisa juga terdapat korelasi antara variabel 1 dan variabel 2. Tuh. Nah, untuk yang Kendall itu biasanya kata-katanya gini, tidak ada kesesuaian ranking antara ini dan ini, tidak ada atau H1-nya ada kesesuaian ranking antara ini dan ini gitu. Terus kalau untuk yang K variabel itu kata-kata kayak gini, tidak ada kecocokan dari penilaian ketiga variabel gitu. Salah satunya ada kecocokan dari penilaian ketiga variabel gitu misalnya. Gitu. Jadi secara umum H0-nya itu tidak ada korelasi dan H1-nya tuh ada korelasi gitu. Dan mungkin bentuknya beda-beda. Terus kalau teman-teman mau nulisin dalam bentuk itu ya, simbol matematika itu H0-nya tuh row sama dengan 0, kalau H1-nya row tidak sama dengan 0 gitu ya. Row itu kan korelasi gitu. Oke. Nah, untuk tingkat signifikansi yang alpha itu ya, kita pasti udah sering banget ya sama alpha. Jadi alfanya tuh bisa ngikut soal, bisa juga lihat di table kalau misalnya nggak ada juga menyesuaikan ya gitu. Biar enak itu yang mana yang ada di table gitu kan ya. Terus yang ketiga, nah statistik uji korelasi. Nah jadi setiap uji tuh punya statistik uji yang beda-beda ya. Yang pertama, kalau uji kontingensi itu pakai statistik uji chi-square. Terus habis itu kalau Spearman pakai koefisien korelasi Spearman. Itu yang lambangnya tuh RS. Ini harusnya R-nya tuh kecil, tapi di fontnya nggak ada. Fontnya autonya besar semua, jadi ya salah gitu. Yang penting RS ya. Terus kalau Kendall-Tau itu pakai koefisien korelasi Kendall-Tau. Itu lambangnya tau yang kayak bentuk T gitu. Terus kalau Kendall parsial ini pakai koefisien korelasi Kendall-Tau juga, tapi hitungnya tuh kayak agak beda gitu. Sumbernya juga dari Kendall-Tau gitu, dasar-dasarnya. Kayak dimodif gitu, karena memuat 3 variabel dan yang mana satu variabelnya tuh dianggap konstan gitu. Terus untuk yang Kendall-W, ini pakai koefisien korelasi Kendall-W. Terus di sini setelah kita tahu statistik ujinya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, karena dia ordinal ya, untuk data berskala ordinal, nah kita tuh ntar ngecek dulu gitu, ada ranking kembar atau enggak. Karena kalau ada ranking kembarnya itu harus diperhitungkan gitu, otomatis cara ngitung statistiknya tuh bakal sedikit berbeda yang nggak ada ranking kembarnya. Kalau Kendall-Tau juga sama, karena dia ordinal juga kita harus lihat dulu gitu, apa dia ada ranking kembar atau enggak. Kalau Kendall parsial ini dia kan ngikut Kendall-Tau ya. Terus kalau Kendall juga sama, kita lihat dulu apakah dia tuh ada ranking kembarnya atau enggak. Jadi setelah kita urutin ya, kalau kita buat ranking, kita lihat dulu itu ada ranking kembarnya atau enggak, untuk nentuin pakai rumus yang mana. Terus
habis itu yang perlu kita perhatikan juga itu besar kecilnya sampel. Nah, kalau di korelasi Spearman, dia kalau N-nya kurang dari 10, dia termasuk sampel kecil. Itu kalau N-nya lebih dari sama dengan 10, dia hitungnya sampel besar gitu. Jadi ntar statistiknya beda. Terus Kendall tahu dia sampel kecil kalau N-nya kurang dari sama dengan 10, dan sampel besar kalau N-nya lebih dari 10. So, Kendall parsial ini agak beda ya. N-nya kurang dari sama dengan 90 itu sampel kecil. Terus kalau N-nya lebih dari 90 itu dia sampel besar. Nah, Kendall weight itu sampel kecilnya kalau K-nya tuh antara 3-20 dan N-nya antara 3-7. Terus sampel kecil, kalau sampel besarnya K-nya lebih dari 20 atau N-nya lebih dari 7. Nanti kita bakal bahas K itu apa, N itu apa. Nah, ini aku dapetin sumbernya ini dari buku Siegel ya. Jadi kalau misalnya ada yang beda atau gimana mungkin bisa disampaikan ya teman-teman. Terus kita lanjut ngulik satu-satu ya. Lanjut ngulik satu-satu, kita kayak lihat review dulu rumusnya, terus kayak langkah-langkahnya juga kita review, terus habis itu kita intip contoh soalnya di buku Siegel ya, kayak gitu. Langkah-langkahnya. Pertama kita bahas dulu yang pertama, uji korelasi kontingensi. Nah, seperti namanya ya kontingensi, berarti pertama-tama kita harus buat dulu tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensinya itu ukurannya K kali R gitu. Bentuknya kayak gini, kayak biasanya ya. Pasti kita tuh udah sering ya buat tabel kontingensi. Tuh. Nah, itu banyak kategori di variabel 1. Nah, tadi kan korelasi kontingensi itu kan melibatkan dua variabel ya. Nah, variabel 1, variabel pertama dan variabel kedua. Nah, karena dia skalanya nominal, pasti di variabel 1, variabel pertama ini dia punya berapa kategori gitu. Ada kategori. Nah, variabel 2 juga punya berapa kategori, R kategori. Nah, itu kita susun ke dalam bentuk tabel kontingensi kayak begini. Nah, kalau udah kita susun tabel kontingensinya, habis itu kita hitung dulu nilai harapannya. Nah, nilai harapan itu kayak biasanya ya. Jadi, misalnya nilai harapan sel pertama ini berarti total ini dikali ini per ini gitu. Nah, kita hitung nilai harapannya untuk masing-masing sel. Yang kita harus perhatikan di sini kayak biasanya ya. Jadi pas ini kalau nggak ada 20% observasi yang memiliki nilai harapan kurang dari 5. Atau satu observasi yang memiliki nilai harapan kurang dari 1. Kalau emang gitu ya, kalau misalnya ada yang kayak gini, berarti kolom itu atau garis itu tuh kayak harus digabungin gitu. Karena emang harus memenuhi kaidah ini gitu. Terus kalau udah siap tabel kontingensinya beserta nilai harapannya, kita bisa langsung hitung statistik uji chi-square-nya. Nah, statistik uji chi-square-nya ini kayak gini ya, udah biasa banget kan kita pakai chi-square ya, di mana-mana ada chi-square. Maksudnya OJ, IJ kuadrat, EIJ gitu. Habis itu kita udah dapat nilai chi-square-nya, sebenarnya ini kita bisa langsung uji statistik ya untuk tolak H0 atau gagal tolak H0. Cuma kita tuh untuk tahu korelasinya atau nilai korelasinya tuh kita hitung nilai C. Nah, C ini jadi dia menggambarkan apa ya? Nilai korelasi dari kedua variabel itu. Nah, jadi C ini sama dengan akar X kuadrat, X square kuadrat per N plus K square kuadrat. Nah, K square kuadratnya itu yang kita dapetin ini tadi. Nah, untuk tahu nilai korelasi yang kita dapat itu signifikan atau enggak, atau kita tuh mau putusin tolak H0 atau gagal tolak H0, itu kita bandingin nilai chi-square tadi dengan chi-square tabel. Nah, chi-square tabel yang seperti apa yang kita lihat, yaitu yang memiliki derajat bebas K-1 kali R-1 gitu. Jadi K sama R-nya yang kita dapetin yang tadi banyak kolom sama banyak barisnya gitu. K-1 kali R-1 itu jadi derajat bebasnya. Jadi ntar kita bandingin chi-square yang kita hitung tadi dengan chi-square yang ada di tabel dengan derajat bebas sekian gitu. Nah, udah ada betul keputusannya tolak H0 atau gagal tolak H0. Nah, habis itu kita bisa nih dari korelasi kontingensi ini kita bisa tahu kuat atau lemahnya hubungan. Nah, itu dengan cara kita menghitung C per C bintang. Nah, itu interpretasi C per C bintangnya itu menurut Profesor J. Supranto itu kayak gini ya. Nah, tadi belum dijelasin ya C bintang itu apa. Jadi C bintang itu ini rumusnya. Akar K-1 per K. Jadi
Tadi kan kita di sini ada K sama R tuh. Nah, yang bisa masuk ke sini kayak yang dimaksud di sini tuh salah satu nilai R atau K yang lebih kecil gitu. Misalnya variabelnya tuh 2 kali 3, berarti kita masukin K yang di sini tuh 2 gitu. Jadi pilih yang kecil di antara R dan K-nya. Nah, kalau ini tadi udah ya interpretasinya. Jadi kita bisa tahu apakah ada korelasi atau enggaknya sama kuat lemahnya. Itu kalau jadi korelasi kontingensi. Nah, untuk contoh soalnya, kita lihat ke buku. Masih pembukaan. Ini contoh soalnya ya. Jadi ini ada udah jadi tabel kontingensinya. Jadi sudah kita dapat tabel kontingensinya, kita petain data yang diketahui ke dalam tabel kontingensi. Habis itu kita cari nilai frekuensi harapannya. Habis itu kalau di sini dia langsung ya. Habis itu kita hitung nilai chi-square-nya. Di sini chi-square-nya didapat 69,2 gitu. Habis itu kita bisa tahu chi-square-nya dia tolak harol atau gagal tolak itu dari bandingin sama chi-square table. Nah, chi-square table yang dibandingin itu dengan derajat bebas K-1 kali R-1. Nah, di sini kita bisa hitung juga nilai koefisien korelasinya dengan rumus ini. Didapat koefisien korelasinya 0,39. Tuh. Jadi, untuk yang koefisien korelasi kontingensi ini gampang ya. Termasuknya di antara yang lain sih, termasuk yang nggak sulit. Gitu. Jadi cuma chi-square aja gitu. Ya, ya pokoknya kayak gitulah ini. Dan juga kalau mau dibandingin sama C bintang yang ini tadi. Nah, cuma di sini video dia nggak dibahas itunya kuat lemahnya, tapi dapat sumber dari Profesor Yusuf Ranto ini dari itu ya dari video yang di belajar statistik yang disarankan untuk Oke. Sekarang kita lanjut ke teman-teman kalau misalnya ada interupsi langsung di on mic aja atau kirim karena ini waktunya terbatas soalnya ntar harus gantian sama kita juga kan. Lanjut aja ya kalau misalnya nggak ada interupsi. Oke, sekarang kita lanjut ke uji yang kedua yaitu uji korelasi Spearman. Nah, kayak tadi kalau teman-teman ingat yang slide awal tadi, kalau uji korelasi Spearman itu dia untuk data yang berskala ordinal. Tuh, kalau yang tadi yang barusan, uji korelasi kontingensi kan buat yang data berskala nominal. Nah, sekarang ordinal nih. Kalau ordinal otomatis kita bakal bicara rank. Gitu. Sekarang kita bahas langkah-langkahnya dulu. Jadi langkah pertama itu kita buat rank 1 sampai N untuk masing-masing variabel. Nah, di mana seperti biasa kalau misalnya ada ranking yang kembar, ya dibuat rata-ratanya gitu. Nah, ini kita buat table bentuknya kayak gini ya. Kita susun dulu si A ini ranking tiap ini ya, tiap variabelnya ini disusun. Habis itu kalau udah disusun rankingnya, habis itu kita itu nilai DI-nya. DI itu selisihnya ya. Jadi ini 1,5 kurang 3 min 1,5 dan seterusnya sampai bawah tuh. Nah, di DI-nya udah ketemu untuk masing-masing observasi. Nah, kita hitung DI kuadratnya. Nah, DI kuadrat tinggal DI kuadrat ini aja. Nah, udah dapet tuh DI kuadrat untuk masing-masing observasi. Terus kita hitung nilai sigma DI kuadratnya. Nah, nilai sigma DI kuadrat ini adalah bekal kita untuk mendapatkan nilai statistik. Oke. Nah, statistik ujinya tuh kita bagi menjadi sampel kecil atau sampel besar. Karena kalau sampel besar kita pakai pendekatan T ya. Kalau sampel kecil pakai RS aja gitu. Nah, kita lihat juga nih karena di ordinal bisa jadi dia punya ranking kembar ya. Jadi kalau misalnya dia punya ranking kembar, pakai statistik ujian sedikit beda karena dia harus dipertimbangkan ranking kembarnya itu. Yang kanan ini. Kalau dia nggak ada ranking kembar, ya udah biasa aja nih statistik ujiannya. Terus kita tolak H0-nya kapan? Yaitu saat RS itu lebih dari R tabel. Nah, tabel acuannya itu kalau dari Sigma Sigel itu tabel P ya. Ini ntar aku share tabelnya ya.
tapi kayaknya teman-teman udah punya gitu. Terus habis itu kalau sampel besar pakai pendekatan T ya. Ini sama dengan RS akar N-2 RS kuadrat. Nah, RS tadi yang kita dapat dari sini ya. Kalau dia ranking, ada ranking number berarti RS-nya ini ya maksudnya. Kalau dia nggak ada ranking number berarti RS yang ini. Nah, N itu apa? N itu banyak ini. Oh, kalau di sini ada berapa nih? Ada 12. Nah, sampel kecil N kurang dari 10, sampel besar N lebih dari sama dengan 10. Nah, kalau untuk yang sampel besar ini dia tolak H0 seperti biasa ya. Kalau T mutlak itu lebih dari T tabel. Nah, itu T tabel yang kita lihat itu dengan derajat 12 N kurang dari 2. Nah, ini karena dia misalnya ini ya, ini 12 berarti N-nya berarti derajat bebas untuk uji ini itu untuk T tabel uji ini maksudnya itu 10 gitu karena 12 kurang 2. Mungkin kita bahas itu ya, contoh soal untuk yang nggak ada ranking kembar sama yang ada ranking kembar. Ada di sini. Di penjelasannya ya. Aja karena tadi udah dirangkum kan. Ini juga ada penurunan rumusnya. Misalkan ada soal ini. Ada dua variabel yaitu authoritarianism dan social status rising. Nah, itu bakal dicari apakah ada korelasi gitu ya antara dua variabel ini gitu. Berarti kita menggunakan inti korelasi Spearman rank Spearman karena dia datanya berskala ordinal. Nah, ini seperti yang tadi ya, kita susun dulu rankingnya masing-masing variabel, kita hitung DI-nya, terus kita hitung juga DI kuadratnya, dapat tuh sama DI kuadratnya. Nah, ini karena dia tidak ada ranking yang kembar, berarti kita bisa masuk ke rumus yang biasa aja gitu. Jadi RS sama dengan 1 min 6 kali sigma DI kuadrat, sigma DI kuadratnya di sini 52 ya, 52 per N pangkat 3 min N. Nah, ini N-nya banyak observasi. Ini observasinya ada 12, berarti masuk di sini 12. Nah, setelah dihitung, nah ini dapat nilai RS-nya adalah 0,82. Nah, untuk tahu dia tolak H0 atau gagal tolak, ini kita bandingin sama tabel P. Cara aku share tabel 0,82 ya. Kita lihat tabel P. Tabel P. Nah, ini misalnya kita ambil nilai tingkat signifikansi 0,05 gitu ya. Tadi kan N-nya ada 12 nih. Berarti kita tolak H0 kalau nilai RS-nya itu lebih dari 0,506. Nah, tadi seperti yang kita dapat tadi di ya, nilai RS-nya itu 0,82 di mana lebih dari R table ya. Berarti tolak H0 artinya ada korelasi. Nah, terus gimana kalau ada ranking yang kembar gitu, gimana cara ngitungnya gitu ya. Kalau rumusnya udah ada ya tadi ya. Kayak gini. Rumusnya kita lihat lagi deh rumusnya. Nah, rumusnya sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat min sigma D kuadrat per 2 akar sigma X kuadrat sigma Y kuadrat. Nah, ini penghitungan ranking kembarnya tuh ada di dalam sigma X kuadrat sama sigma Y kuadrat. Kalau ada ranking kembar ini ada suatu variabel baru ya. Ada kita harus hitung sigma TX-nya dan sigma TY-nya. Ini untuk masing-masing sigma TX sama sigma TY itu hitungnya kayak gini. T sama dengan T pangkat 3 min T per 12. Nah, T kecil ini apa? T kecil ini dia banyak nilai ranking yang punya kembaran gitu. Nah, daripada bingung, kita langsung lihat ke contoh soalnya di ya. Ini ada contoh yang dengan ranking kembar. Nah, ini contoh soalnya. Kalau udah di rankingin dan disusun, jadi kayak begini. Jadi ini ada ranking kembar ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada 1,5 nih. 3,5 sama 10,5. Nah, seperti biasa juga hitungnya ya kita butuh nilai DI kuadrat. Sigma DI kuadrat berarti kita harus hitung dulu DI-nya masing-masing observasi. Itu selisihnya ya, tinggal diselisihin aja masing-masing observasi. Dikuadratin, ntar dijumlahin dapat sigma DI kuadrat. Dapatnya sigma DI kuadratnya. Terus
karena dia mengandung ranking kembar, berarti kita pakai rumus yang ranking kembar. Kita pakai rumus yang ada sigma x kuadrat sama sigma y kuadrat itu tadi ya. Nah, misalkan kita mau hitung dulu sigma x kuadratnya. Nah, tadi rumusnya kan udah tuh, n pangkat 3 min n per 12 min sigma tx. Nah, n-nya tadi kan banyak observasi, 12 nih. Ini 12, berarti langsung aja masuk 12 pangkat 3 min 12 per 12. Min 12-nya ini emang dari rumusnya ya, bukan n. Nah, di situ dikurangi sigma tx. Nah, sigma tx itu t-nya sendiri, rumusnya t besar sendiri, rumusnya itu tadi. Jadi, t kecil pangkat 3 min t kecil per 12. Nah, kalau kita lihat di sini untuk variabel x, ya untuk variabel x ini misalnya sini variabel x, ini variabel y ya. Untuk variabel x ini ada 3 macam nilai ranking kembar ya. Ada 1,5, 3,5, dan 10,5. Nah, itu kita masing-masing hitung jumlahnya ya untuk masuk ke dalam ini sigma tx. Ya. Jadi untuk nilai pertama, untuk nilai ranking kembar yang pertama 1,5 ya. Berarti dia t kecilnya ada 2 gitu. Karena dia jumlah apa ya? Jumlah nilai yang kembar itu ada 2 gitu. Jadi bisa langsung masuk ke sini 2 pangkat 3 min 2 per 12. Karena tadi rumusnya kan t kecil pangkat 3 min t kecil per 12. Nah, t kecilnya itu 2 di sini untuk 1,5. Nah, kebetulan di sini untuk nilai-nilai yang lain juga nilai t kecilnya sama-sama 2 yaitu 3,5 ini 2. 1,5 ini juga 2 gitu. Jadi kebetulan sama. Kalau misalnya 10,5-nya ini ada 3, misalnya nih ya, berarti di sini juga 3 pangkat 3 min 3 per 12 gitu. Jadi t kecil itu banyak nilai yang sama gitu. Nah, ini setelah kita hitung nilai sigma x kuadratnya 141,5 gitu. Nah, untuk sigma y kuadrat itu caranya sama ya, rumusnya sama. Cuma untuk nilai yang kembar, nilai ranking yang kembar itu kita perhatikan di variabel y. Nah, di sini contoh misalnya nih variabel y-nya gitu. Nah, bisa kita lihat di sini kalau di variabel y ini tidak ada ranking yang kembar. Tuh. Jadi otomatis langsung aja nilainya 0. Tuh. 0 kan? Nah, jadi meskipun hanya ada salah satu variabel yang punya ranking kembar, itu juga harus pakai rumus yang mengandung ranking kembar. Karena kalau dia nggak ada ranking kembarnya, ya berarti sigma t-nya 0. Sigma t-nya 0. Nah, kita udah dapat nih nilai sigma y kuadrat sama sigma x kuadrat, berarti tinggal masuk ke dalam rumus yang tadi. Yaitu RS sama dengan sigma x kuadrat tambah sigma y kuadrat min sigma d kuadrat per 2 akar sigma x kuadrat sigma y kuadrat. Nah, tinggal dimasukin aja nih. Masukin. Nah, untuk RS-nya ini karena dia sampel besar ya, karena dia lebih dari 10 ini, berarti kita harus pakai pendekatan T. Ini udah di bawah banget tadi kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, jadi karena dia lebih dari 10, dia sampel besar kan. Masuknya ke pendekatan T berarti. Berarti tadi RS-nya udah dapat kan. RS-nya udah dapat akar R-2 per 1 min RS kuadrat. Nah, ini tadi. Kan tadi 0,61 sekian kan, berarti dibuletin aja 0,62. Berarti T sama dengan 0,62 akar 12 min 2 per 1 min akar 0,62 kuadrat. Nah, setelah kita hitung dapat nih 2,49. Nah, untuk daerah tolak Hanolnya, untuk keputusan tolak Hanol atau enggaknya tuh kita pakai seperti biasa. Kalau T berarti kan kita lihat ke tabel T ya. Itu berarti untuk derajat bebasnya N-2, yaitu 12 min 2. Sama dengan 10. Nah, berarti nilai T tabelnya 2,48 ya. Nah, di situ berarti dia tolak Hanol karena dia lebih besar. Nilai T-nya. Oke. Ya, karena kita balik lagi ke sini. Jadi kita udah bahas sampel kecil kayak gimana, dengan lihat tabel juga, sampel besar juga kayak gimana udah, ranking kembar juga udah, berarti kita bisa lanjut ke yang ketiga, itu uji korelasi Kendall-Tau. Nah, kalau aku baca di buku Sidney Segal itu, peruntukannya tuh sama gitu buat yang sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, karena dia ordinal ya, kita kalau variabelnya dia berjenis ordinal, otomatis langsung gitu ya, langsung buat rank gitu ya. Buat rank,
sampai n untuk masing-masing variabel. Nah, ini kalau korelasikan delta ini buat dua variabel kan tadi ya. Jadi ya untuk kedua variabelnya tuh kita buat ranking 1 sampai n. Nah, habis itu kita susun nih urutin ranking menurut salah satu variabel. Menurut salah satu variabel ini misalnya variabel x-nya nih ya. Variabel x-nya ini kita urutin dulu, habis itu variabel y-nya itu mengikuti. Jadi kita urutinnya tuh menurut urutan salah satu variabelnya gitu. Nah, habis itu kita hitung nilai S-nya. Nilai S-nya itu di sini ya. Nilai S-nya nggak ada di sini. Karena nilai S-nya tuh ngitung plus 1 dan 1 gitu. Ntar kita langsung lihat di contohnya aja kayaknya lebih gampang ya. Habis kita dapat nilai S-nya, kita bisa langsung masuk ke hitung statistik uji berdasarkan ada tidaknya ranking kembar dan berdasarkan besar kecilnya sampel. Kalau sampelnya kecil berarti pakai rumus yang ini. Kalau sampel yang besar berarti kita pakai pendekatan atau Z. Nah, untuk sampel kecil kalau misalnya dia nggak ada ranking kembarnya, kita pakai rumus ini aja gitu. Kalau dia ada ranking kembar, kita pakai rumus yang ini. Nah, untuk lebih jelas apa ya, biar kita bisa langsung kelihatan gitu cara ngitung nilai S-nya ini gimana, terus habis itu kalau ranking kembar ngitungnya gimana, kita langsung lihat ke soalnya aja. Contoh soal di sini dulu. Ini soal Kendall rank correlation ya, Kendall tahu. Nah, ini misalnya yang sedikit-sedikit dulu aja ya. Misalnya ini. Misalnya kita mau ngitung S buat table ini ya, buat soal ini ya. Nah, pertama kan kita buat ranknya dulu, habis itu kita susun ranknya. Nah, ini setelah kita susun ranknya kayak gini bentuknya. Udah di-share ya. Lupa lagi. Nah, jadi kita ngitung S-nya tuh kayak gini. Kalau di apa ya? Kalau di buku di videonya di belajar statistik itu kan ngitung apa ya kayak C, C, D, D gitu. Begitu ya. Tapi kalau di Sigal ini kayak bisa langsung gitu. Nggak usah buat table yang banyak-banyak itu. Jadi gini. Untuk yang pertama nih, untuk observasi pertama. Nah, ini kita lihat di sini 1 ya. Observasi pertama, untuk variabel y-nya 2. Nah, ini kita tinggal hitung aja gitu. Kalau aku sih tinggal hitung aja berapa nilai yang lebih dari nilai ranking si variabel ini gitu, yang bawah ini ya. Jadi misalnya ini kita lihat ini yang ini kita lihatin dulu ya 2 tuh. Nah, di sebelah kanannya ada berapa nilai yang lebih besar dari 2. Nah, nilai yang lebih besar dari 2 ini dia nilainya berarti positif gitu, plus 1 gitu. Nah, ini kan ada dua nilai yang lebih besar dari 2 kan, yaitu 4 sama 3. Berarti plus 1 plus 1 gitu. Berarti plus 2. Itu diingat-ingat aja. Terus ada satu nilai yang lebih kecil dari 2, yaitu 1 ini kan. Jadi dia min 1. Nah, kalau kita lihat di sini plus 1 min 1. Gitu aja. Terus, habis itu yang observasi kedua ini 4 ya. Sama kayak tadi, jadi kita lihat di sebelah kanannya, kalau dia lebih dari 4, berarti dia plus 1. Kalau dia kurang dari 4, berarti dia min 1. Ini kan kurang dari 4, berarti min 1, gitu ya. Jadi min 2. Nah, terus untuk observasi ketiga juga sama. Ini kan dia kurang dari 3 ya, berarti min 1. Min 1. Nah, setelah itu untuk cari S-nya tinggal disigmain aja. Yang kita hitung untuk setiap observasi tadi tinggal disigmain aja. Tadi kan ada plus 1 untuk observasi 1, yang observasi 2 kan min 2, terus observasi 3 min 1 ya. Jadi tinggal ditambahin aja untuk S-nya. 1, min 2, min 1. Dapat S-nya min 2. Itu cara ngitung S-nya ya. Nah, kalau udah dapat nilai S-nya, tinggal dimasukin ke dalam rumus taunya tadi. Jadi tau sama dengan S per setengah N kali N-1. Nah, tadi N-nya tadi banyak observasinya ya. Ini observasinya tadi ada 4. Jadi, min 2 tadi S-nya, min 2 per setengah kali 4 kali 4 min 1. Dapat taunya itu min 0,33. Karena dia sampel kecil berarti bisa dilihat ke tabel itunya ya, ke tabel key kalau tidak salah tadi ya. Terus kalau sampel besar dia lebih dari 10 ya. Cara ngitungnya sama.
cara ngitungnya sama kayak tadi ya, untuk nilai S-nya. Jadi, misal ini ya, ini untuk sampel besar nih berarti agak lebih ribet ya daripada sampel kecil tadi. Misalnya ini untuk observasi yang pertama nih. Untuk observasi yang pertama, tinggal kita lihat, itu kan dia ada berapa observasi yang lebih dari satu gitu. Di sebelah kanannya, ini ada 1, ini 5, lebih dari 1 kan berarti plus 1. Ini plus 1 juga kan, karena lebih dari 1 dan seterusnya. Nah, ini plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, dan seterusnya. Ada berapa nih plus 1-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 karena dia nggak ada observasi yang nilainya kurang dari 1, berarti dia minnya 0. Jadi plus 11 min 0 gitu. Terus untuk observasi yang kedua, itu kita lihat juga nih, berarti fokusnya ke 5 ini, kita bandingin sama nilai yang ada di sebelah kanannya gitu. Nih kita hitung berapa aja yang lebih dari 5. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini berarti plus 7 kan. Terus minnya itu ada 1, yang kurang dari 5 ada 1, 2, 3, yaitu 7 min 3. Jadi 7 min 3. Terus habis itu dan seterusnya ya. Cara ngitungnya sama. Terus kalau udah kehitung ya masing-masing untuk setiap observasi, nilai S-nya tinggal dijumlah aja gitu. Biasanya kebetulan dapat 44. Nah, habis itu masuk ke dalam rumusnya. T sama dengan S per 1 per 2 kali N min 1. Jadi, sama dengan 44 per setengah kali 12 kali 12 min 1, 11 ya. Jadi kalau dihitung dapat 0,67. Nah, 0,67 itu merepresentasikan derajat relasi di antara kedua variabel yang tadi ya. Nah, kalau ada observasi yang ini, bentar. Ini kan tadi banyak observasinya 12 ya, berarti dia pakai untuk keputusan tolak Hanol atau gagal tolaknya, berarti dia pakai pendekatan table T. Nah, itu ada di bawah. Di bawah. Oh, bukan table T ternyata. Tadi salah ingat. Oh ya, sorry. Jadi, untuk koefisien korelasi Kendall-Tau, kalau dia sampel besar atau lebih dari 10, pakai pendekatannya Z. Nah, ini rumusnya kayak gini. Jadi, dimasukin ke rumus ini. Tadi kan taunya udah ketemu tuh. Dimasukin aja ke rumus ini. Dapat nilai Z-nya. Nah, seperti biasa kita bandingin nilai Z dengan Z tabel. Nah, kalau nilai Z tabelnya nilai Z itu lebih dari Z tabel, berarti dia tolak Hanol ya, atau p-value-nya kurang dari alpha. Tolak Hanol. Seperti biasa ya, kalau yang itu. Ya, nggak perlu dibahas banyak-banyak. Nah, ini aja yang kalau ada ranking kembar nih. Nah, kalau ada ranking kembar kayak gimana tuh hitungnya? Nah, sebenarnya sama aja konsepnya, cuma agak sedikit kayak ada beberapa hal yang perlu dinotis ya kalau menurut aku di sini. Nah, ini soalnya udah di-rankingin ya, terus habis itu kita susun ke dalam bentuk yang menurut salah satu variabel gitu. Di sini menurut variabel status driving strength. Di sini kita susun dulu, habis itu yang status driving strength ini kita susun dulu nilai rankingnya dari kecil sampai besar gitu. Terus habis itu yang nilai yielding ranknya itu menyesuaikan kan. Nah, habis itu kita hitung nilai S-nya. Nah, untuk observasi pertama, ini kan nilai S-nya 3,5. Nah, berarti kita notisnya 3,5 ini kayak bareng-bareng gitu. Nah, 3,5 ini kita bandingkan dengan seluruh nilai yang ada di kanan 3,5. Nah, ini 3,5 kan. Nah, 3,5 itu ada berapa nilai di sebelah kanan yang nilainya lebih besar dari 3,5. Itu kita tinggal hitung aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia plus 8. Dan nilai yang kurang dari 3,5 ini ada 2 kan. Min 1, berarti min 2. Gitu. Nah, untuk observasi yang kedua kan nilainya sama tuh, 3,5 juga. Ya udah, berarti sama aja. Plus 8, min 2. Nah, untuk observasi yang ketiga, yaitu 1,5 nih ya, 1,5 kan. Nah, itu kita bandingin nilai 1,5 itu dengan nilai-nilai di sebelah kanannya gitu.
Kan ada berapa nih yang dia lebih dari 1,5? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, semuanya nih 8. 8 ya, 8 dikurangi 0 karena nggak ada nilai di sebelah kanan 1,5 yang kurang dari 1,5. Nah, kurang 0. Terus habis gitu yang observasi keempat ini juga itu ya, juga 1,5 ya, berarti sama kayak tadi. Jadi 8 min 0 aja sama kayak tadi. Terus habis itu kita lanjut ke observasi yang kelima, yaitu ini di sini 10,5. Gimana? Azam on itu on mic. Tes. Oke, nggak jadi ya. Itu suara dari KSM sebelah. Kayaknya keluar. Lanjut aja. Oh gitu. Oh, oke. Iya, iya. Tadi sampai sini ya, sampai 10,5 ya. 10,5 observasi kelima. Nah, jadi kita bandingin 10,5 itu dengan nilai di sebelah kanan 10,5 ya. Jadi ada berapa nilai yang lebih dari 10,5? Ada satu doang, yaitu 12 ya. Berarti ini plus 1. Dan nilai yang kurang dari 10,5 ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5. Nah, untuk nilai yang sama, ini nilainya 0 ya. Nilai sama 0. Ya udah. Berarti kayak gitu. Kalau udah ketemu untuk masing-masing observasinya, tinggal dijumlah aja nilai S-nya. Dapat tuh nilai S-nya. Di sini kebetulan nilai S-nya adalah 25 gitu. Nah, gimana tuh? Terus kan dia ada ranking yang kembar ya. Untuk ranking yang kembar, itu kalau di koefisien korelasi Kendall tahu, itu rumusnya ini untuk ranking kembarnya. Jadi, TY, ini kebetulan karena yang ada ranking kembarnya ini variabel Y ya. Ini variabel X-nya nggak ada, berarti 0 aja gitu. Untuk variabel Y-nya kan ada ranking kembarnya, berarti kita hitung yang untuk TY-nya aja. Jadi setengah kali sigma T kali T-1 gitu. Untuk yang ranking kembar pertama ya, ini 3,5, ini ada sebanyak 2 gitu. Jadi setengah kali 2 kali 2-1 tambah, nah ini untuk yang ranking kembar kedua 1,5 juga banyaknya ada 2 gitu. Tambah 2 kali 2-1. Dan untuk yang ranking kembar ketiga 10,5 juga ada 2 gitu. Nah, itu kita hitung aja setengah kali sekarang adalah, terus dapat ketemu nilai TY-nya sama dengan 3. Dan kita udah dapat S, udah dapat TX-nya tadi 0 ya, karena nggak ada ranking kembar, terus TY-nya sama dengan 3, terus N-nya sama dengan 12, berarti kita udah bisa langsung masuk ke dalam rumus yang tadi, rumus taunya, gitu, sama dengan S per ini, panjangnya. Kalau udah kita hitung ya, udah kita hitung dapat nih nilai taunya itu 0,39. Nah, kalau ini tuh dia sampel itu ya, sampel besar, berarti dibandingin pakai pendekatan Z atau pendekatan normal. Caranya seperti tadi ya, pakai rumus ini. Oke, balik lagi ke slide. Nah, ini kita lihatnya pakai Tabelki ya, kalau kalian mau tahu. Tabelki dulu udah. Terus abis itu Delta udah kan. Kita udah bahas untuk sampel kecil tadi, untuk sampel besar juga udah. Terus untuk sampel kecil tadi yang ada ranking kembarnya ini tadi bukan sampel kecil, itu sampel besar ya. Untuk nilai tahu yang ada ranking kembarnya tadi juga udah kita bahas. Berarti kita bisa lanjut ke ini, koefisien korelasi Kendall parsial. Nah, koefisien korelasi Kendall parsial ini dia melibatkan 3 variabel ya. Melibatkan 3 variabel, di mana salah satu variabelnya tuh dianggap konstan gitu, yang diparsialkan gitu. Nah, langkah-langkahnya, bentar. Untuk kasusnya tuh gimana ya? Kalau koefisien korelasi Kendall parsial itu misalkan kalau mau ngitung korelasi antara
berat badan dan tinggi badan suatu kelompok sampel gitu ya. Nah, itu ada variabel lain yang mungkin mempengaruhi, yaitu umur. Nah, di situ di koefisien korelasi skandal parsial ini, si umur ini kita anggap konstan gitu, dianggap tidak mempengaruhi baik tinggi maupun berat gitu. Jadi diabaikan gitu. Korelasi skandal parsial. Jadi kita hanya fokus ke tinggi sama beratnya aja. Nah, langkah-langkahnya di sini, yang pertama, karena tadi kan ada 3 macam variabel kan, itu kita tentuin dulu 2 variabel yang mau dicari korelasinya dan 1 variabel yang diparsialkan atau diasumsikan konstan. Ini ntar susunannya kayak gini. Jadi 2 variabel yang mau dicari korelasinya itu di depan gini x, y, terus habis itu yang diasumsikan konstan atau diparsialkan z. Nah, habis itu kita buat rank 1 sampai n ya, karena dia skala ordinal seperti biasa kita pakai rank ya untuk variabel x, y, dan z gitu. Ya, kita cari ranknya masing-masing. Habis itu kita untuk masuk ke rumus ini, itu kan kita butuh nilai tahu untuk setiap pasangan ya. Jadi kita cari dulu satu-satu nih untuk tahu x, y, tahu x, z, dan tahu y, z-nya. Nah, cara nyari nilai taunya itu sama kayak yang itu tadi, sama kayak yang ini tadi. Belum. Sama kayak yang ini tadi. Ini cara nyari nilai taunya. Kok nggak bisa gitu ya? Kebablasan. Nah, kalau misalnya dia sampel kecil, n kurang dari sama dengan 90, itu pakai yang ini ya, statistik ujian ini, di mana tolak H0 jika T itu lebih dari sama dengan T tabel. Nah, ini T tabelnya itu lihat tabel S di Sydney Castellan, ini belum punya ya, kalau misalnya teman-teman ada yang punya, monggo di-share gitu. Terus kalau sampel besarnya, ini kalau N lebih dari 90 ya, itu pakai pendekatan Z. Maksudnya sama kayak tadi ya. Itu tolak H0 kalau Z-nya itu lebih dari Z tabel atau p-value kurang dari sama dengan alpha. Nah, ini kita coba ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Kalau parsialnya ya sama kayak tadi ya sebenarnya. Tinggal masuk ke rumus aja gitu. Kita kan udah cari itu nilai itunya apa masing-masing taunya untuk setiap pasangan variabel. Terus habis itu tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Terus ya sudah. Kita keputusan tolak H0 gagal tolak H0. Kalau sampel kecil ikut tabel S yang Castellan ya. Kalau sampel besar pakai pendekatan normal atau Z. Nah, gitu aja sebenarnya. Nggak ada contohnya ya. Cuma gini doang contohnya. Ya, udah. Itu yang terakhir nih. Uji korelasi Kendall W. Nah, itu untuk kalau teman-teman ingat yang penjelasan awal tadi, uji korelasi Kendall W ini untuk variabel gitu. Jadi kita mau lihat korelasi untuk variabel yang lebih dari 2. Di sini misalkan sebanyak kali gitu variabelnya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita tentuin dulu n-nya itu berapa, k-nya itu berapa. Nah, n itu apa? N itu adalah banyak entitas yang dirankingkan. Nah, ini misalkan untuk case ini, itu n-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini. Nah, terus k-nya itu banyak variabelnya. Nah, di sini x, y, z nih ada 3. Berarti contohnya judges-nya ya. Ceritanya ada judges dan applicant gitu. Ini adalah k-nya, sini n-nya gitu. Nah, di situ kita hitung RJ untuk setiap entitas. Nah, RJ ini apa? RJ itu adalah nilai ranking totalnya. Jadi untuk A itu dia ranking 1 tambah 1 tambah 6, 8 gitu, dan seterusnya RJ masing-masing entitasnya. Gitu. Nah, di situ kita masukin ke dalam rumus ini.
kita cari dulu nilai S-nya. Nilai S-nya itu sama dengan sigma RJ minnya RJ gitu. Min rata-ratanya RJ. Min rata-ratanya R ya. Jadi ini dihitung masing-masing S1, S2, S3, S4, dan S5, S6 ya, dan seterusnya lah sebanyak N gitu kan. Nah, habis itu disigmain untuk dapat S-nya. Nah, untuk dapat W-nya tinggal masukin aja. W sama dengan S per 12 K kuadrat kali N pangkat 3 min N gitu. Nah, ini juga perlu dinotis kalau ada risi kembar juga nggak bisa kita abaikan, yaitu harus pakai rumus ini kalau ada risi kembarnya. Ini ada tambahan sedikit nih ya, ada min K kali sigma T. Nah, T-nya itu untuk masing-masing variabel itu sama dengan sigma kali T kecil pangkat 3 min T kecil per 12. Nah, untuk lebih jelasnya kita ntar bisa langsung lihat soal aja ya. Nah, ini tolak H0 kalau S itu lebih dari sama dengan S tabel, yaitu kita pakai tabel R ya. Nah, jadi di tabel R itu nilainya bukan W tapi S ya. Jadi kita di sini membandingkan nilai S-nya. Nah, ini cuma buat nilai itunya aja, buat nilai korelasinya aja, buat nilai kuat lemahnya. Tapi untuk tolak H0 gagal tolak H0-nya tuh kita lihat pakai S-nya, nilai S-nya. Nah, kalau untuk sampel besar, di mana K lebih dari 20 atau N lebih dari 7. Nah, ini kenapa dia sampel besar? Karena di tabel R itu nggak ada nilai-nilai itu gitu. Nggak ada nilai untuk yang K lebih dari 20 atau N-nya tuh lebih dari 7 gitu. Jadi langsung pakai pendekatan chi-square. Nah, ini chi-square sama dengan S per 1/12 K kali N plus 1 ya. Nah, itu kita tolak H0-nya itu kalau chi-square yang kita hitung tadi itu lebih dari chi-square tabel. Nah, chi-square tabelnya itu dengan derajat bebas N-1. Nah, di sini ini kan tadi banyak aktivitas ya, ini ada 6. Berarti kalau misalnya case ini, ya, untuk case ini tolak H0-nya, kalau chi-square hitung kita tadi lebih dari chi-square 5 ya. Ini kan 6 min 1, 5. Coba lihat ke contoh soal. Untuk Kendall concordance. Nah, ini contoh soalnya ya. Ini kayak tadi, kayak yang di PPT tadi, ada nilai, kita hitung dulu nilai RJ-nya dulu untuk masing-masing itu ya, untuk masing-masing entitas, yaitu R1, R2, R3, R4, R5, R6. Nah, ini R1-nya 8, R2-nya 14, R3-nya 11. Nah, habis itu untuk masing-masing R-nya ini terus habis itu ditambah gitu untuk ketemu sigma RJ-nya. Nah, ketemu sigma RJ-nya habis itu kita cari nilai min atau rata-rata dari RJ-nya. Nah, habis itu bisa kita dapat S untuk masing-masing observasi gitu. Nah, S untuk masing-masing observasi itu caranya RJ min rata-rata R tadi gitu. Jadi misalnya ini 8, ini tadi rata-ratanya dapat berapa ya? Dapat 10,5 nih kayaknya, 10,5 ya, 10,5. Jadi untuk S1 berarti 8 min 10,5 kuadrat dan seterusnya. S1, S2, S3, S4, S5, S6. Nah, itu setelah dijumlahkan itu dapat nilai S-nya. Nah, di sini kebetulan S-nya 25,5 setelah dihitung ya. Habis itu karena dia ini sampel kecil ya, sampel kecil, berarti kita bisa langsung dibandingin S-nya ini dengan S tabel. Tabelnya kan S itu 25,5, kalau S tabelnya itu tadi N-nya itu ya. Nah, ini tadi 6, K-nya ada 3 ya. S tabelnya di sini 103,9. Jadi tolak H0 kalau S-nya itu lebih dari 103,9. Nah, tadi karena dia kurang dari itu ya, kurang dari 103,9, berarti gagal tolak. Nah, untuk W-nya ini sebenarnya cuma buat itunya aja, buat kuat lemahnya aja. Gitu. Jadi W-nya kan sama dengan S per 1/12 kali N kuadrat per kali N tadi K ya, K kuadrat kali N pangkat 3 min N gitu. Udah, kalau udah dihitung dapat nih W-nya sama dengan 0,16. Ini buat nilai korelasinya aja. Untuk tolak H0 gagal tolak H0-nya pakai nilai S. Terus udah.
Nah, ini untuk sampel besarnya. Nah, sampel besarnya ini sebenarnya caranya sama ya. Caranya sama. Kalau ada ranking kembar, nah ini kalau ada ranking kembar itu rumusnya kayak gini. Untuk T-nya, ranking kembarnya rumusnya kayak gini. W-nya kayak gini. Terus untuk apa ya? Untuk sigma T-nya itu kita hitung untuk masing-masing variabel yaitu X, Y, dan Z ya tadi tuh. Misalkan, nah untuk TX-nya berarti sigma T kecil pangkat 3 min T per 12. Nah, T kecilnya tuh kayak biasanya gitu. Banyak observasi yang kembar gitu. Misalnya observasi yang kembar itu ada 1,5, 3,5, 10,5 ya kayak tadi. Jadi 1,5-nya ada berapa, 3,5-nya ada berapa, 10,5-nya ada berapa. Itu jadi T kecilnya gitu untuk masing-masing observasi yang kembar gitu. Nah, ini setelah kita hitung dapat misalnya ini TX ya, TX, TY, dan TZ gitu. Terus habis itu kita sigmain TX, TY, TZ-nya tuh jadi sigma ini, sigma T. Nah, ini contohnya ya. Ternyata ada contohnya. Ini, jadi tadi nyari seperti yang tadi ya, nyari S untuk masing-masing observasi, 1 S2 dan seterusnya, dapat S totalnya 591. Nah, ini karena dia ada ranking kembarnya, berarti kita harus hitung juga nih TX, TY, dan TZ-nya. Nah, ini untuk TX nih, misalnya TX nih. Di TX ini ranking kembarnya ada berapa nih? Ada 4,5 sama 7,5, ada 2 jenis ya. Nah, untuk 4,5 ada berapa banyak? Ada 2. Berarti T yang pertama ada 2 nih, 2 pangkat 3 min 2. Plus. Nah, ini 7,5-nya juga ada 2. Berarti 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 min 2 gitu. Per 12. Nah, ini 12 ini udah angka dari rumusnya ya. Jadi setelah dihitung dapat TX-nya sama dengan 1. Nah, cara yang sama digunakan juga buat ngitung TY sama TZ-nya. Nah, di sini kebetulan TY-nya dapat 1,5, terus TZ-nya dapat 7. Nah, kita jumlahin dapat sigma T-nya. Berarti 1 ditambah 1,5 tambah 7. Dapat 9,5. Oke, udah dapat sigma T-nya. Berarti W-nya tuh sama dengan S per 12 K kuadrat kali N pangkat 3 N min K sigma T. Jadi, tinggal dimasukin aja untuk dapat nilai W-nya. Di sini udah dimasukin dapat nilai W-nya 0,828. Nah, udah gitu. Nah, ini kalau dia sampel besar. Sampel besar. Kalau dia sampel besar, di mana nggak ada lagi di tabel gitu nilainya. Berarti langsung aja pakai pendekatan chi-square. Udah deh selesai. Karena tadi udah ya sampel kecil udah, sampel besar udah, terus yang nggak ada ranking udah dibahas, terus yang ada ranking kembar juga udah dibahas, berarti udah selesai. Nah, ini untuk keputusan uji korelasinya ini cuma rangkuman dari yang tadi ya. Jadi kalau kontingensi pakai chi-square. Terus derajat bebasnya ini K-1 kali R-1. Kalau Spearman kita lihat sampelnya itu kecil apa besar. Nah, kalau kecil berarti pakai RS. Nah, RS-nya tuh kita bandingin sama R tabel. Nah, tabelnya acuannya adalah tabel P. Sydney Siegel. Nah, terus habis itu kalau sampel besar itu dia N lebih dari sama dengan 10, pakainya pendekatan T. Ya, T-nya tuh kita bandinginnya ntar sama T-table. Kalau misalnya lebih seperti biasa, kalau lebih dari T-table dia berarti tolak H0. Nanti tabelnya tuh kita lihat itu dengan derajat N-2 gitu. Terus kalau Kendall tahu, kita juga lihat itu sampel kecil apa sampel besar. Kalau sampel kecil, ini maksudnya T bukan T ini ya. Maksudnya tahu ini. Tapi gak ada baru pakai question, mohon maaf teman-teman. Nah, ini pakai tahu lebih dari sama dengan table. Ini acuannya pakai table key. Nah, kalau sampel besar kan lebih dari 10 ini pakai pendekatan Z. Distribusi normal, Z value. Kendall parsial, ini kalau kurang dari sama dengan 90 pakai tahu-nya tuh dibandingin sama table dari table S Sydney Castellan. Ini nggak tahu, aku nggak punya sebenarnya, mau nyari dulu tapi belum sempat. Habis itu sampel besarnya itu N lebih dari 90 tuh pakai pendekatan Z value atau pendekatan distribusi normal. Jadi dia tolak 0 kalau Z lebih dari 90. Kalau sebenarnya biasa P value kurang dari 90 alpha. Terus kalau Kendall W, ini yang ada di table cuma kalau K-nya tuh antara 3 sama 20 dan N-nya tuh antara 3 sampai 7. Berarti ini untuk sampel kecilnya kita bisa pakai sama kita bisa pakai tabel R gitu. Sama ini itu S-nya.
Nah, kalau sampel besar, di mana udah nilainya udah tidak tercakup lagi di tabel, itu kalau K-nya lebih dari 20 ya, atau N-nya tuh lebih dari 7, langsung aja pakai chi-square. Nah, chi-square itu derajat 1. Ya, selesai. Ya, mungkin itu aja dari aku. Mungkin dilanjut ke Sita dulu aja kali ya. Kepada Sita dipersilakan. Oh, atau teman-teman ada yang mau menanggapi? Saya tidak. Halo, tes Sita. Sita, sudah masuk belum ya? Halo, Sita. Halo, masuk nggak? Masuk. Ya, silakan. Oh ya. Materi selanjutnya disampaikan sama Sita. Kepada Sita dipersilakan. Aku ingin share screen ya. Ini masuknya gede apa kecil? Kecil. Udah gede sekarang. Sebelumnya, kalau misalnya nanti ada kekeliruan atau kesalahan, aku persilakan teman-teman buat instruksi langsung ya. Supaya yang aku pahamin sama teman-teman pahamin adalah benar. Jadi di sini aku bakal bahas uji itu, K-sampel, baik yang berpasangan maupun yang independen. Kita mulai dari Cochrane. Uji Cochrane ini untuk sampel dependen dan asumsinya itu datanya berskala nominal. Tapi dikotomi atau cuma 2 kategori, kayak sukses atau gagal, 1 atau 0. Terus untuk prosedurnya, untuk memudahkan teman-teman bisa buat tabel kontingensi seperti ini. Dan untuk rumusnya, ini aku mungkin nggak usah bacain. Untuk memudahkan, teman-teman boleh pakai rumus kedua aja, biasanya pada pakai rumus kedua. Hipotesis H0-nya, proporsi atau frekuensi, jawaban sukses, itu sama untuk setiap perlakuan atau kelompok. Sedangkan hipotesis alternatifnya, proporsi atau frekuensi jawaban suksesnya berbeda. Minimal ada satu kelompok atau satu perlakuan yang berbeda. Terus, langkah kedua, kita buat tentukan taraf signifikansi, terus buat statistik uji. Statistik ujinya ini, pertama ada K. K itu jumlah kelompoknya. Terus ada GJ. GJ itu jumlah sukses di setiap kelompok. Jadi kalau G1 itu jumlah sukses di kelompok pertama, G2 jumlah sukses di kelompok kedua, dan seterusnya ada di tabel tadi. Terus ada lagi LI. LI itu adalah jumlah sukses untuk subjek atau observasi ke I. Terus tinggal dimasukin aja sama teman-teman. Langkah keempatnya buat wilayah kritis. Pendekatan untuk Cochrane ini pakai distribusi chi-square. Kayak biasa ya, kalau distribusi chi-square itu tolak jika lebih besar dari tabel, atau ditolak jika p-value kurang dari alpha. Dan tentukan keputusan, lalu buat kesimpulan. Langsung ke, di modul ini ada tambahan, kalau kita tolak 0 atau proporsinya ada yang beda, kita bisa cari bedanya di mana. Tapi kalau menurut aku sih, aku nggak mengekspektasikan soalnya bisa kayak gitu. Paling cuma sama atau beda, nggak harus diperinci mana yang beda gitu. Kita lanjut ke contoh soalnya. Bagian pemasaran sebuah perusahaan ingin mengetahui model kemasan produk X yang paling disukai oleh konsumen. Ia membuat 3 kemasan ABC dan diambil sampel sebanyak 18 konsumen. Ini kan udah jelas ya, dependen. Karena setiap orang atau setiap subjek atau setiap konsumen itu memberikan nilai terhadap seluruh kelompok atau kemasan yang ada. Di sini hipotesis A0-nya pasti kesukaan ABC itu sama. Sedangkan H1-nya itu minimal ada satu yang preferensi kesukaannya berbeda. Lalu taraf signifikansinya 5%.
Dan nilai kritisnya itu untuk chi-square lebih dari K-1. Derajat bebasnya K-1 dan taraf signifikansinya 0,05. K-1, tadi kan K-nya ada 3 kelompok ya. Berarti nanti kita pakai def-nya 2. Terus di sini langsung dibuat aja tabelnya yang kayak tadi buat menggunakan buat G, J, dan buat LI. Dimasukin ke rumus yang tadi. Rumusnya ini dimasukin aja terus dapat chi-square ternyata 16,667. Sedangkan chi-square tabelnya kok nggak ada ya? Chi-square tabelnya aku coba share screen itu deh. Ini masuk nggak share screen bukunya Siti Sigal? Masuk. Oh ya, masih. Bentar ya, chi-square tabelnya ini. Tadi kan 0,05 ya, taraf signifikansinya. Terus df-nya 2. Berarti 5 ya. 5,99. Sedangkan yang kita dapat Q statistiknya 16,667. Berarti tolak 0 atau semua modelnya itu disukai secara sama gitu sama konsumen. Terus keduanya uji Friedman. Tolong di zoom lagi dong. Oh, kekecilan ya. Kan ini begini gimana kan? Ini pakai tangan. Uji Friedman ini masih dependen, tapi bedanya sama Cochrane, dia datanya berskala minimal ordinal. Terus kita buat tabel kontingensinya. Buat H0-nya, pemberian perlakuan. Oh ya, buat tabel Cochrane sama Friedman itu, di barisnya itu kelompok atau subjeknya. Sedangkan di kolomnya itu perlakuannya. H0-nya di Friedman itu pemberian perlakuan yang berbeda itu mengakibatkan perbedaan respons. Sedangkan H1-nya pemberian perlakuan yang berbeda. Maaf, H0 itu tidak mengakibatkan perbedaan respons, sedangkan H1-nya mengakibatkan perbedaan respons. Selanjutnya, langkah kedua, tentukan taraf signifikansi. Lalu langkah ketiga, skornya dimasukin ke dalam tabel yang di atas tadi. Terus langkah keempat, itu kita kasih skor. Kita kasih skornya itu per baris ya. Jadi kalau ada 3 kelompok atau 3 perlakuan, maka minimal skornya itu 1 dan maksimalnya 3. Jadi setiap baris itu beda, udah kembali lagi di baris bawahnya itu udah kembali lagi perhitungannya. Ini sesuai sama ranknya. Terus ini statistik ujinya. Untuk N itu banyaknya baris atau banyaknya subjek atau kelompok. Untuk K itu banyaknya kolom atau perlakuan. Untuk di Friedman itu, kalau ada kelompok yang tight rank, kelompok yang ranknya sama, itu kita bisa pakai rumus ini. Tapi nanti deh kalau ada contoh soalnya. Ini tuh rumus kayak udah dimasukin gitu loh. Aslinya cuma chi-square dibagi sama itu koreksi. Terus untuk TI-nya sendiri itu banyak pengamatan yang sama. Misalnya ada 2 pengamatan yang sama-sama ranknya 2,5. Berarti TI-nya itu 2. Selanjutnya untuk di Friedman ini ada 2 tabel yang bisa kita pakai. Yang pertama itu tabel N dan yang kedua itu tabel chi-square. Untuk pendekatan menggunakan tabel N itu untuk N 2 dan K 3. Untuk N-nya 2 sampai 9. Sebenarnya tabel N-nya ada sih. Coba aku buka tabelnya. Jadi sebenarnya nggak usah dihafalin sih.
berapa-berapanya, cuma kita tinggal lihat tabel aja. Kalau di tabel ada, ya kita pakai itu. Tapi kalau nggak ada, kita bisa pakai distribusi chi-square. Ini tabelnya, ada 2 tabel. Ya, ada di sini ya di buku itu. Terus kalau misalnya, oh ya, balik lagi. Untuk tabel tadi, itu kan dia ngasih nilai itu ya. Ngasih nilai p-value. Ngasih nilai p-value yang lebih tepat gitu. Jadi buat nolaknya, kalau p-value-nya kurang dari sama dengan alpha. Sedangkan kalau untuk pakai chi-square, atau nilai yang n, atau kan-nya nggak ada di tabel tadi, kita bisa pakai chi-square, df-nya k-1, alfanya sesuai sama yang ditentukan, itu tolaknya bisa p-value kurang dari sama dengan alpha, atau chi-square hitungnya lebih besar dari tabel. Langsung ke contoh soal aja. Di contoh soal ini, suatu komposisi makanan dengan berbagai model dicobakan pada penderita DM untuk menurunkan gula darah. Terus ini ada beberapa kelompok dan ada beberapa komposisi makanan. H0-nya untuk setiap kelompok itu tidak berbeda gula darah tiap pasangan yang mengonsumsi model makanan yang berbeda. Sedangkan untuk yang H1, gula darah setiap pasangan itu gula darah kelompok yang mengonsumsi model komposisi makanan yang beda itu menghasilkan perbedaan gula darah. Pokoknya H0 tuh sama, H1 tuh beda gitu ya. Terus di sini pakai perankingan dulu kan tadi. Perankingannya sesuai baris. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, balik lagi baris kedua 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus statistik ujinya, ini rumusnya. Ini kayaknya ada yang salah ya. Tadi kan ini kan 3N+1 ya. Kan N-nya 4. Ya, N-nya 4, K-nya juga 4 kan. Nah, berarti K+1 kan harusnya 4+1 atau 5. Aku udah coba benerin sih. Terus ini juga kurang di type rank-nya. Type rank-nya kurang dikasih koreksi. Jadi aku buat di sini di Excel. Excel-nya kelihatan nggak ya? Halo? Halo? Belum kelihatan sih, Kak. Oh. Udah kelihatan belum? Udah ya? Udah sih. Oke. Maaf nanya mulu. Ini tadi aku udah benerin untuk penghitungannya. Jadi 3N+1, 3N kali K+1. Aku udah benerin jadi 5. Terus hasilnya itu bisa teman-teman hitung sendiri ya di Excel. Aku dapatnya, oh ya, untuk karena ada 3 observasi, 3 ya? Enggak deh, ada satu doang observasi yang tight. Jadi, dan observasi tight-nya itu ada 2. Jadi kita pakai koreksi, cukup 1 kali TI min TI pangkat 3 min TI aja. Karena 2, jadi 2/3 kurang 2, jadi 6. Terus masukin ke rumusnya. Rumusnya ini ada di buku David, equation 25.3. Kalau misalnya yang tadi di modul kan kayak udah dimasukin ke rumus utama. Kalau di sini tuh kayak dipisah aja buat atas sama bawah. Terus yang aku dapat itu chi-square per C-nya itu atau udah nilai akhirnya 9,769 sekian. Berarti kan kalau misalnya kita lihat di tabel ini 9,76 ya. Kalau aku balik lagi share screen-nya enggak ya ke PDF. Belum sih. Udah. Maaf guys. Tadi kan tabelnya ini ya, tabel N. Terus tadi aku dapat chi-square-nya itu 9,67 atau 76 sih? 9,76. Nah, berarti kan nilai chi-square-nya di antara ini kan, 97 sama 99. Berarti kita bisa ambil p-value-nya antara 2 ini.
di antara 0,0062 sampai 0,009669. Nggak berefek sih karena dua-duanya itu sama-sama tolak. Jadi pesannya tolak. Ini sih udah benar. Oh ya, kalau di buku Sidney Seagal sih, ini tuh kalau nggak salah Friedman nggak ada koreksinya. Makanya ini nggak ada koreksinya, mungkin acuannya buku itu. Tapi kalau di buku David itu ada koreksinya. Dan yang kita pakai biasanya itu ada koreksinya. Terus yang ketiga itu uji page. Uji page ini untuk yang uji page, uji page ini masih yang dependen ya. Tapi kita harus menentukan prioritas di mana kelompok pertama itu nilai tetanya paling kecil. Seiring dengan kenaikan angka kelompok itu, maka nilai tetanya makin besar. Kayak gini, H0-nya itu dia tuh page itu sama kayak Friedman, tapi dia ada dia ada urutannya gitu. Ada yang mau kita ketahui kalau A, B, C itu lebih besar C. Gitu, H0-nya populasinya mediannya sama. Perumpamannya pakai mediannya di sini. Terus H1-nya populasinya mediannya berurutan. Kelompok 1 itu lebih kecil dan kelompok kakak itu lebih besar. Terus skornya kita bikin lagi ke tabel dan kita ranking lagi. Rankingannya itu setiap baris lagi kayak tadi di Friedman. Habis itu kita jumlahin, terus ini rumusnya. Balik lagi, kalau di uji page ini juga ada sampel kecil sampel besar. Kalau buat sampel kecilnya itu ada di buku David, tabel A25. Ini udah one tail ya, udah one tail. Jadi nggak perlu dibagi lagi. Karena kan memang uji page itu kan tujuannya kayak urutan kan, jadi udah pasti one tail. Silakan dibuka tabelnya kalau ada. Dan sekali lagi ini nggak perlu dihafalin. Kalau udah ada di tabel itu berarti pakai sampel kecil. Kalau nggak ada berarti kita pakai sampel besar. Kalau yang sampel kecil itu cuma tinggal kita kali angka si kolomnya, kolom keberapa, sama kita kali ranknya atau jumlah rank di kolom itu. Kayak misalnya kita ada 3 kolom, berarti 1 kali rank kolom pertama, jumlah rank kolom pertama, tambah 2 kali rank jumlah, tambah 2 kali jumlah rank kolom kedua, tambah 3 kali jumlah rank kolom ketiga. Mungkin aku share screen dulu kali ya ini. Ada buku David lagi jauh. Kalau ada yang punya buku David bisa dibuka aja. Tabel A25. Apa page? Mungkin teman-teman bisa buka aja. Kayaknya nyarinya agak kelamaan. Terus, kalau untuk sampel besar, kita pakai pendekatan normal. Ini rumusnya, untuk L-nya ini, L dari atas tadi ya, untuk yang sampel kecil. Tinggal kita kurangin sama mu dan bagi sama sigma. Terus kalau buat yang sampel kecil tadi, untuk yang di tabel A25 buku David, itu tolak kalau L hitungnya lebih besar dari L tabel. Dan kalau misalkan untuk yang sampel besar atau pendekatan distribusi normal, juga sama tolaknya kalau ZL lebih dari Z alpha. Tapi untuk Z alpha di sini diperhatikan ya one tail to tailnya. Terus di sini ada contoh soal, ada 3 kelompok, dan balik lagi, ada 3 kelompok. Habis itu kita buat menentukan ini sih, kalau menurut aku ya, buat menentukan yang mana yang tinggi, yang mana yang kecil tuh, kita ngerank dulu. Kan kita ngerank per baris. Terus kita tambahin. Jadi untuk yang rank terbesar itu bakal jadi observasi dengan teta terbesar. Kalau misalkan di soal nggak ada, tapi kalau di soal ada ya ikutin soal gitu. Terus H0 ini tetanya sama semua, H1-nya tetanya berurutan. Statistik ujinya tinggal kita ngerank setiap baris, kita totalin rank untuk setiap kelompok, dan kita kalihin, karena ini kan sampel kecil, kita kalihin sama nomor kelompoknya 1, 2, 3. Terus nilai kritisnya untuk di tabel itu 128. Aku nggak bisa buka tabelnya, lama nyarinya. Tapi ini udah bener kok, tadi aku lihat. Sedangkan hitung yang kita dapat itu 122. Berarti kan kita gagal tolak ya. Terus masuk ke K-sampel independen. Pertama ada uji chi-square.
Uji chi-square ini dia tuh kategori, skalanya minimal nominal, dan ada ketentuannya. Biasa ya chi-square kan frekuensi harapannya lebih besar sama dengan 5. Kalau ada yang 5, itu nggak boleh sampai 20%. Kalau nggak mencukupi syarat itu, teman-teman bisa gabungin ke baris atau gabungin ke kolom itu. Kemarin ada yang nanya kalau nggak salah ke Pak Robert, kata Pak Robert itu kita gabunginnya sesuai sama yang diperlukan gitu loh. Kayak sesuai aja, disesuaikan. Yang kecil tuh lebih ke baris atau lebih ke kolom. Terus H0-nya di sini nggak ada perbedaan proporsi populasi berdasarkan kategorinya, sedangkan H1-nya minimal satu populasi ada proporsinya beda sama yang lain. Terus kita susun ke dalam tabel kontingensi. Buat menentukan EIJ-nya, kan gini ya caranya. Jumlah baris kali jumlah kolom dibagi sama jumlah total. Kayak biasa aja sih. Terus masukin ke rumus chi-square biasa juga. OIJ, min EIJ dikuadratin per EIJ, terus kita totalin untuk semua sel yang ada. Kecuali sel jumlah ya, karena sel jumlah itu nggak diperhitungkan. Terus, karena kita pakai penekanan chi-square, maka kita, ya karena ini chi-square, berarti pakai penekanan chi-square. Tolaknya itu kan kalau lebih chi-square hitungnya lebih besar dari tabel. Dan untuk DF-nya itu, pakai N-1 kali K-1. N-nya biasa ya jumlah sampel, dan K-nya itu jumlah kelompok atau row sama kolom lah gampangnya. Terus di sini contoh soalnya itu apakah antara agama yang dianut dengan daerah geografis tidak berhubungan? Jadi kalau yang H0 itu kan nggak berhubungan kan. Jadi kayak di pantai timur antara yang agamanya Protestan, Katolik, Yahudi itu proporsinya nggak terlalu signifikan gitu, sama-sama aja. Sedangkan untuk yang H1 itu antara agama yang dianut dengan daerah geografis berhubungan. Kayak misalnya di pantai timur tuh yang lebih besar tuh yang mana, tapi signifikan gitu bedanya. Terus kita bikin tabel kontingensinya untuk EIJ, jumlah baris kali jumlah kolom dibagi jumlah total. Tinggal dimasukin aja. Habis itu kita hitung chi-square. Chi-square kan tadi OIJ, min EIJ dikuadratin per EIJ, terus dijumlahin untuk 6 kolom ini. Ini nggak termasuk. Terus tadi kan karena di sini hanya ada, tadi kan karena di sini cuma ada 2 baris, berarti kan karena ada 2 baris dan 3 kolom, jadi kan 3 kurang 1, 2. 2 kurang 1, 1, 2 kali 1, 2. Jadi DF-nya itu 2. Kayak biasa aja uji chi-square yang kita tahu. Terus tabelnya ini ternyata 5,99, sedangkan yang kita dapat itu 8,556, berarti tolak. Selanjutnya, teman-teman kalau ada yang mau interupsi aja langsung supaya nggak salah. Terus kedua, uji median, tapi yang extension yang untuk beberapa kali independen, yaitu independen dan skalanya minimal ordinal. Terus prosedurnya, H0-nya balik lagi. Populasinya dari median yang sama, H1-nya itu minimal ada satu yang beda. Terus untuk penghitungannya sama aja sih, sama kayak chi-square. Penghitungannya disamain, cuma bedanya di sini tuh kita menentukan berapa yang masuk ke atas median, berapa yang masuk ke bawah median, kayak yang lalu sih. Untuk, aku juga ada catatan tadi, untuk yang di atas median itu ada 2 kelompok ya, atas sama bawah. Nah, untuk yang bawah median itu sama dengan, ada di sini ternyata deh, sama dengan median itu juga dimasukin ke bawah. Jadi ini kan dapat soal, untuk yang independen itu nggak harus sama ya jumlah sampelnya. Kalau independen harus sama. Jadi kayak bisa kita jadiin acuan sih, kalau jumlah sampelnya beda itu berarti independen. Tapi kalau jumlah sampelnya sama, belum tentu itu dependen. Di sini kita langsung masukin aja untuk kelompok ABC yang di bawah MO sekian, yang di atas MO sekian. Terus kita hitung statistik. Kita hitung EIJ-nya. Ya, terus EIJ-nya ternyata di sini banyak banget ya yang kurang dari 5 ya.
Kayaknya harus dibenerin deh. Harus dibenerin ini. Untuk penggabungannya. Gimana ya kalau benernya? Bentar. Jadi kan sama syaratnya kayak chi-square. Jadi mungkin teman-teman bisa gabungin dosen AB atau dosen BC, disesuaikan aja. Pokoknya syaratnya tadi minimal itu 5, tapi kalau memang ada yang 5, EIJ-nya harus kurang dari 20%. Jadi kayaknya ini perhitungannya kurang valid deh. Tapi nggak apa-apa, kita pakai dulu. Keputusannya tolak karena kurang dari tabel. Terus uji Kruskal-Wallis juga independen, dan dia sebenarnya nggak beda sama itu sih, nggak beda sama median peruntukannya gitu, sama aja. Kalau kata Pak Robert kemarin, kalau misalnya di soal nggak disebutin kalau di soal nggak ada menyinggung median, lebih baik pakai Kruskal-Wallis. Tapi kalau ada menyinggung median, pakai median. Jadi sama aja, dia independen dan manual ordinal, sama kayak median tadi. Tapi dia perhitungannya beda. Ini rumusnya, untuk N-nya itu kan itu ya jumlah sampelnya. Untuk K-nya itu jumlah perlakuan atau kelompok. Untuk RJ-nya itu jumlah rank di setiap kolom atau kelompok. NJ-nya itu jumlah sampel di setiap kelompok. Ya teman-teman bisa sih menginterpretasikan rumusnya sendiri. Terus di sini juga ada koreksi untuk yang kait rank. Tadi sama aja ya, ini TI pangkat 3 min T. Ini rumus untuk koreksinya. Untuk N-nya teman-teman udah tahu, sedangkan untuk TI-nya balik lagi ke tadi, ada berapa observasi. Misalkan observasi kesekian tuh ada berapa yang sama kayak dia. Gitulah ya maksudnya. Terus H yang udah kita dapat tinggal kita bagi aja sama koreksinya kalau memang ada type rank. Untuk wilayah untuk sampel besar dan kecilnya, di sini pakai tabel Kruskal-Wallis, ada di tabel O buku Stephen Sigel. Terus tolaknya kalau H statistik lebih besar dari tabel. Sedangkan kalau misalnya tabel O ini nggak mencakup yang kita mau, itu berarti kita ke pendekatan chi-square. Dengan derajat bebas, K-1, dan tolaknya biasa, lebih besar dari tabel. Tabel O-nya ada nggak ya? Ini tabel O-nya. Jadi di sini kayak teman-teman tinggal ngepasin aja sih untuk NN-nya berapa untuk jumlah sampel di tiap kelompok. Sedangkan ini juga di modul ini banyak kayak uji-uji yang kalau ternyata hasilnya beda apa ya, H0 terima H1 gitu. Beda apa ya, proporsi atau frekuensinya itu beda di kelompok itu gitu, di setiap kelompok. Tapi kayaknya kita tuh nggak pakai, jadi menurut aku mendingan nggak usah, takutnya malah kejadian gitu. Terus di sini contoh soalnya sistem model 1, 2, 3 bisa dilihat ya, ini jumlah sampelnya beda, berarti dia independen. Terus H1-nya, H0-nya wajib pembakaran bahan bakar sama buat semua rudal, sedangkan H1-nya itu beda. Statistik ujinya masuk ke rumus yang tadi di atas. Ini udah bener deh kayaknya. Ini RJ-nya, ini NJ, ini kelompok 1, 2, 3, kurang 3 kali N plus 1 per N kali N plus 1. Jadi N tadi ada 19, N plus 1-nya jadi 20. Hanya kita dapat 1,6586, tapi ini ada type-nya. Ini ada type untuk 14,5 ada 2, 9,5 juga ada 2, 2,5 juga ada 2. Aku udah coba benerin di itu sih, di Excel. Bentar. Ini aku cuma nambahin rank aja, cuma nambahin type-nya aja karena atasnya tuh udah bener. Tadi kan ada 2,5 ada 2, 9,5 ada 2, 14,5 ada 2. Hitung TI pangkat 3 min TI. Terus kita jumlahin, ikutin rumus aja sih.
kita bagi sama n pangkat 3 min n, terus kita 1 kurang sigma yang tadi, dapatlah C-nya. Ini kan H-nya yang tadi dapat ya, 1,6586. Terus karena ada type dibagi faktor koreksi jadi 1,6629. Tapi kayaknya hasilnya sama aja deh. Kesimpulannya maksudnya keputusannya. Nah ini kan 5,99 ya, tadi kan 1,66. Jadi tetap gagal tolak. Nggak jauh beda sih sama ini. Cuma lebih baik dipakai aja untuk lebih precise. Terus uji John. Aku nggak tahu ini bacanya. Uji John aja lah ya. Uji John ini sama kayak Kruskal-Wallis, cuma dia pakai order. Jadi kalau page tadi itu yang order dari Friedman, sedangkan uji John ini order dari Kruskal. Jadi dia sama kayak Kruskal, datanya itu nilai ordinal dan independen. H0-nya udah pasti sama mediannya, H1-nya mediannya berurutan. Sama kayak tadi ya urutannya kayak uji page, yang theta 1 itu lebih kecil, kelompok 1 itu yang diasumsikan tetanya atau estimasinya paling kecil. Kayak misalkan mau pakai min, mau pakai apa. Tapi kita juga nggak spesifik ke situ sih. Paling sama atau beda aja. Terus di sini, oh ya untuk perhitungannya, kita udah lupin ya. 1, 2, 3, yang mana yang kecil. Yang kecil kan 1. Pokoknya kita ditentuin buat kelompok 1 itu kelompok yang mana. 2, 3. Terus kita bandingin ya. Untuk setiap nilai di kelompok I, kita bandingin sama di kelompok J. Untuk satu nilai di kelompok itu kita bandingin sama semua nilai di kelompok J. Dan kalau hasilnya lebih besar, berarti kita kasih poin 1. Kalau sama, poinnya setengah. Kalau lebih kecil, poinnya 0. Ini kan di kelompok 1 ada 6, 10, 25. Kelompok 2, 7, 19, 25. Kelompok 3, 14, 96, 35. Berarti kita mulai dari 6. Kita bandingin, ini untuk 1, 2 dulu ya. Jadi kelompok 1 sama kelompok 2. Kita bandingin sama yang di kelompok 2. 6 sama 7 kan gedean 7 ya. Berarti 1. 6 sama 19 gedean 19. 2. Terus 6 sama 25 juga dapat poin 1. Jadi poin dia 3. Terus untuk 10 kita bandingin sama 7, 19, 25. Kalau 7 kan dapat poinnya 0 ya, karena lebih kecil. Sedangkan 19 dan 25 poinnya 1. Jadi poinnya ada 2. Untuk 25 juga demikian. Teman-teman lanjutin sampai U13, U23. Pokoknya ada N kombinasi 2. UU-an gitu. Ini ada N kombinasi 2. Karena kita harus kombinasi 2 untuk menghitung U-nya. Terus kita totalin nanti U-nya. U12 totalnya sampai bawah. 3, 2, setengah. Ini U13 ya. Ya, U13 juga demikian. U23 juga demikian. Terus untuk sampel kecil, ntar ini kayaknya ada tabel. Buat tabel di nilai John ini, ada di tabel A24 buku David. Udah one tail ya, jadi udah nggak perlu diperhatiin lagi. Karena memang peruntukan uji John ini adalah untuk one tail. Terus kalau untuk yang nilainya ada di tabel A24 tadi, berarti kita cuma tinggal jumlahin aja uji UI-nya. Sedangkan kalau nggak ada, kita pakai pendekatan normal ya. Kurang min dibagi sama sigma. J-nya tadi dapat dari atas. Ini kayaknya ini bisa dimengerti semua deh variabel. Terus kalau misalkan tadi sampel kecil, tolak kalau di observasi lebih besar dari tabel. Atau p-value kurang dari sama dengan alpha. Sedangkan untuk sampel besar, tolak kalau statistik hitungnya lebih besar sama dengan Z alpha. Pakainya alpha ya karena one time bukan alpha per 2. Atau p-value kurang dari sama dengan alpha. Lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Ini kok tadi kan ini kan independen ya. Ini kok jadi dependen soalnya. Ini kita asumsiin aja ya, sampelnya beda. Ini sampel 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 sampel. Ya ini tuh independen gak sih? Terus dia mau membuktikan kalau hasil belajar matematika audit teori lebih rendah daripada kinestetik. Oh iya, ini nih urutannya udah dijelasin ya.
visual lebih rendah dari auditori, sedangkan auditori lebih rendah dari kinestetik. Jadi kita nggak perlu nyari urutan sendiri. Udah ditentuin untuk visualnya 1, auditori 2, kinestetik 3. Kita buat UIJ-nya. UAB di sini, UAB, UAC, UBC. Untuk UAB di atas ini yang 3,5 nilainya dari 60 kita bandingin 60 setengah. Terus kita bandingin 62 dapat 1 ya, karena kan lebih besar. Bandingin 60 setengah, bandingin 65, bandingin 75 1. Jadi dapatnya 3,5. Begitu seterusnya. Kayaknya udah paham juga sih. Terus tinggal kita tambahin aja buat dapat J-nya untuk UAB semuanya. 7,5, 21, 23 dijumlah. Dapat 51,5, sedangkan di tabel itu 54. J tabelnya 54. Karena J hitung lebih besar dari J tabel, karena J hitung kurang dari J tabel, maka gagal telak. Udah. Ini udah selesai materinya. Waktunya masih lama ya. Ada yang mau ditanya dulu gak? Ditanggapin. Kalau misalnya ada salah, ditanggapin aja. Atau kalau misalnya nggak jelas, dikasih tahu aja aku. Biar aku lebih baik lagi. Gimana? Gak ada tanggapannya. Halo? Anyone please reply me. Bahas ke itu aja kali ya, soal-soal ujian. Atau contoh soal deh. Kayaknya tadi tuh di sini ada contoh soal setiap materi. Oh ini. Yang pertama untuk assembly independent. Ini kan ini udah pasti independen ya, karena orangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 memberi respons ke semua soal. 1, 2, 3, 4, 5 soal itu dari orang yang sama. Terus ini kan salah benar udah pasti dikotomik dan independen pasti dia kokran. Tapi di sini juga ada hint sih kalau di kokran. Terus dikasih tahu juga kalau code 0 itu untuk salah, sedangkan code 1 itu untuk benar. Jadi teman-teman bisa langsung buat code 01-nya di Excel. Tadi aku udah nyoba bikin ini. Itu udah aku record jadi 0101. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang ini adalah hasil record benar salah. Terus aku jumlahin setiap kolom jadi GJ. Dan aku jumlahin setiap baris jadi LI. Begitu juga dengan LI kuadrat karena di rumus ada jadi untuk memudahkan aja. Terus rumusnya tadi bentar, tadi rumusnya gimana ya? Nggak bisa di split ya. Balik lagi ke Cochrane. Tadi rumusnya K-1 dikalikan dengan K kali GJ kuadrat kurang GJ dikuadratkan per K kali sigma LI kurang sigma LI dikuadrat. Sigma LI kuadrat. Udah aku buat sih ke dalam Excel tadi. Pertama K-1 yang paling ujungnya tadi sebelah kiri dari rumus. Itu kan berarti 4 karena kelompoknya ada 5 atau 5 soal. Terus buat sigma GJ kuadrat juga 392, lalu kita kalikan K kali sigma GJ kuadrat. Ini untuk rumus atas dulu, dapatnya sekian. Oh, aku belum buat rumus bawahnya. Jadi deh. Balik lagi ya ke sini. Untuk rumus bawahnya itu K kali sigma LI dikurangi sigma LI kuadrat. Berarti K-nya itu
5 sigma LI-nya itu tadi 29 dikurangi dengan sigma LI kuadrat 93. Berarti tadi kan rumusnya gini ya. K dikali sama dengan ini dikali sama sigma LI. Terus dikurangi sama sigma LI kuadrat. Jadi dapatnya 52 untuk yang bawah. Untuk yang atas 96. Jadi untuk statistiknya 96 dibagi sama 52. 1,84. 1,8461. Ini soalnya halaman berapa ya? Soalnya 1,8461. Sedangkan untuk ini kan pakai pendekatan itu ya, pendekatan chi-square. Untuk dB-nya K-1. Jadi untuk tabelnya bisa dilihat di buku Sidney Siegel, tabel C 0,05 dan dB-nya 2, 5,99. Tadi itu berapa yang hasil hitungnya? Hasil hitungnya 1,84. Sedangkan tabel itu 5,99. Berarti kan kurang dari tabel ya. Berarti gagal tolak. Atau soal ujian 1, 2, 3, 4, 5 ini tingkat kesulitannya itu sama. Ini mau lanjut bahas soal aja? Apa mau istirahat dulu? Karena udah zuhur juga. Kayaknya aku cukupkan aja deh. Udah selesai juga sih materinya. Aku cukupkan aja teman-teman. Kalau ada yang mau didiskusin bilang aja supaya jelas juga atau clear. Terus Sita ada pertanyaan dari Arkan di chat. Oh, aku nggak buka itu. Maaf. Bentar ya. Aku nggak biasa pakai Zoom di laptop. Nah, harapan untuk yang IJ. Iya, jadi boleh 5 dengan catatan kurang dari 20%. Ngerti gak? Jadi kalau misalnya kita punya misalkan kita punya tabel kontingensi cuma 2x2 ya. Jadi kan cuma ada 4 tabel. Kalau ada satu sel aja yang nilainya 5 itu kan udah 25% ya. Jadi itu kayak nggak valid gitu loh. Bukan nggak bisa dipakai sih, pakai aja, bisa-bisa aja, cuma nggak valid hasilnya. Gitu. Gimana, udah menjawab belum ya?
Oke. Ada yang mau didiskusin lagi nggak? Kalau udah aku cukupkan aja kali ya. Kayak teman-teman juga udah pada paham sih. Udah ini formalitas aja. Kalian juga nggak terlalu butuh kayaknya. Terima kasih udah dengerin. Semoga apa yang aku sampaikan itu nggak salah. Dan semoga UTS nomor kalian lancar, termasuk semua matkul. Aku tutup langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dulu ya. Sama-sama teman-teman. Maaf ya, kayaknya nggak jelas gitu. Semangat. Udah bisa live ya, aku kayaknya bukan host juga, jadi nggak bisa ngeluarin.